Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berdua bisa memandu acara pada malam hari ini. Saya Kurniawan dan saya Restu, kami akan menemani Bapak Ibu hadirin sekalian dalam acara Muzakarah Perhajian tahun 2024. Ikhtiarkan kemakmuran, siapkan penyelenggaraan haji 1446 Hijriah 2025 Miladiah yang aman dan nyaman. Selamat datang dan selamat malam kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah hadir. Dan selamat malam juga kami ucapkan kepada Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Bapak Dr. Dhanil Anzar Simanjutak SMM. Selamat malam Bapak, terima kasih juga sudah hadir. Dan terima kasih juga sudah hadir bersama kita semua Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Haji Marwan Dasopang MSI. Selamat malam Bapak, terima kasih Bapak. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Bapak Dr. Fadlul Ilmansyah SE MMCIFP AAK. Selamat malam Bapak. Dan juga terima kasih sudah hadir. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Bapak Profesor Haji Hilman Latif MA PhD. Selamat malam Bapak. Terima kasih juga sudah memfasilitasi kita semua pada malam hari ini kepada Ketua Umum PP Persis Dr. Kiai Haji JJ Zainuddin. Selamat malam Bapak, terima kasih atas fasilitasnya. Terima kasih juga sudah memfasilitasi Rektor IAI Persis Bandung Bapak Dr. Haji Nurmawan MAG. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah hadir. Dan juga selamat malam kami ucapkan kepada para pejabat eselon 2 dan eselon 3 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih juga sudah hadir kepada para kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia serta para undangan yang sudah berkesempatan hadir di Institut Agama Islam Persis Bandung pada malam hari ini. Ya, selamat malam juga buat Restu, Kumaha, Bu Polwan, Damang. Alhamdulillah saya Mas Wawan. Masya Allah, di Bandung langsung berubah bahasanya ya. Masya Allah, saya sehat dan sangat bersemangat ini ya. Mas Wawan. Mas Wawan juga kelihatan lebih fresh pada malam hari ini ya. Alhamdulillah, saya sebenarnya udah gak sabar, Mbak Restu, semangat banget hari ini dengan banyak isu haji ya. Betul, dan kita betul sepakat malam ini semuanya dilakukan demi kemaslahatan umat dan juga jemaah haji Indonesia. Ya, betul sekali. Hadirin yang kami hormati, untuk berkahnya pelaksanaan acara kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk itu kami mengundang ke atas panggung Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Tamrin MPD yang merupakan Ketua Forum Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia untuk memandu sesi doa bersama. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengambil berkah dimulai dengan membaca umul kitab. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kami panjatkan puji dan syukur kehadratmu ya Allah atas limpahan rahmat dan karuniamu. Kami dapat melaksanakan acara Muzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024 dengan tema ikhtiarkan kemakmuran, siapkan penyelenggaraan haji 1446 Hijriah 2025 Masehi yang aman dan nyaman. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, dengan menyebut namamu dan salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami memohon kiranya selalu Engkau limpahkan karunia dan rahmat-Mu ya Allah, agar kami selalu menjalin kesatuan mewujudkan visi misi Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya Allah ya Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang, kami memohon keberkahan dan rahmat-Mu dalam pelaksanaan muzakarah perhajian ini, dan limpahkan keberkahan-Mu pada hasilnya,
sehingga membawa manfaat bagi kami dan bangsa kami. Ya Allah ya Hadi, Tuhan yang memberikan petunjuk, jadikan kami selalu mendapat hidayah-Mu untuk berikhtiar mewujudkan pelayanan yang prima bagi para tamu, para duyufullah, duyufur rahman, dalam melaksanakan ibadah umrah dan haji, dalam berikhtiar mewujudkan kemakburan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang aman dan nyaman. Ya Allah ya Basit, Tuhan yang melapangkan, tiada daya dan upaya kami kecuali hanya dengan petunjuk-Mu dan pertolongan-Mu. Ya Allah, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Tamrin atas doa yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pinta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Harus tuh haji ini merupakan perjalanan spiritual yang diimpikan oleh semua umat muslim di dunia tentu saja ya. Betul Saya jadi sekali. melo nih kayaknya ya. Saya kalau tiap ingat ibadah haji tuh kayak selalu aja melo. Kayak berasa haru gitu ya. Ya. Terus tuh ya. Betul sekali Mas Wawan. Tahun ini tuh ada beberapa isu yang akan menarik, Ya. yang akan didiskusikan demi pelayanan terbaik untuk jamaah kita Indonesia. Misalnya tentang skema pembiayaan haji, skema tanazul untuk mengurangi kepadatan di Mina, Ya. juga tentang pendistribusian daging dam ke Indonesia. Betul sekali. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan saksikan dalam tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Haji, perjalanan suci yang amat dinanti. Perjalanan melintasi negeri untuk bersimpuh memenuhi panggilan ilahi Robbi. Sepenuh hati pemerintah berusaha memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji sejak jauh hari. Berbagai permasalahan dimitigasi, salah satunya melalui Muzakaroh Haji. Di sini berkumpul para ahli untuk membahas persoalan dan mendiskusikan berbagai pandangan terbaru terkait fikih haji. Semua dilakukan guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi jemaah haji. Penyelenggaraan haji 2025 dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, ada fatwa terbaru dari Majelis Ulama Indonesia tentang pemanfaatan hasil investasi setoran awal BP calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain. Gitu, ada uang yang terkumpul dari dana setoran calon jamaah haji itu kemudian diinvestasikan. Hasil investasinya ada yang dikembalikan kepada calon jamaah haji, ada yang disimpan untuk kepentingan membayari keberangkatan calon jamaah haji yang akan berangkat. Nah, dalam konteks itulah tidak benar. Bagaimana merespon fatwa MUI tentang penggunaan nilai manfaat yang bisa jadi akan berdampak pada kenaikan biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah haji? Kedua, keberhasilan skema murur untuk mengurai kepadatan di Musdalifah pada 2024 mengundang saran dan masukan agar tanazul juga dapat diskemakan untuk mengurai kepadatan jemaah di tenda Mina. Lalu, bagaimana hukum dan penerapan skema tanazul sebagai upaya mengurangi kepadatan tenda jemaah haji di Mina? Ketiga, sebelum tahun 2024, hewan dam tamatuk disembelih dan didistribusikan di Arab Saudi. Dan pada tahun 2024, Kementerian Agama mengikhtiarkan dam jemaah haji Indonesia didistribusikan di tanah air. Bagaimana hukum dan skema distribusinya? Tiga hal ini akan dibahas dalam Muzakaroh Perhajian Indonesia 2024. Mari bersama satukan hati untuk diikhtiarkan kemakburan. Siapkan penyelenggaraan haji 1446 Hijriah
2025 Masehi yang nyaman dan aman. Selamat mengikuti Muzakarah Perhajian Indonesia 2024. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan ya. Video ini adalah hasil produksi dari teman-teman dari Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, Mas Wawan, setelah kita melihat video tentang penayangan haji barusan, Ya, kita selalu rindu dengan Tanah Suci. benar ya, lihat Betul gambar nggak, itu Mas? langsung rindu ya, benar Masya banget, Allah, benar banget. Masya Allah. Ya. Tapi ada juga nih Mas Wawan yang bikin kita rindu dan kangen nih Mas Wawan. Apa itu? Suasana kota Bandung pada bener malam banget. hari ini. Bener banget. Dan ngomong-ngomong soal kota Bandung nih, Restu ya, Ya. kita tuh udah gak asing banget sama kota yang luar biasa ini, karena ini terkenal dengan wisata kuliner yang banyak, Ya, terus juga betul wisata sekali. juga oke banget ya. Gak salah kalau misalnya hari ini kota Bandung dipilih sebagai tempat acara ini dan Institut Agama Islam Persis Bandung ini sebagai tuan rumahnya, bener ya Restu ya? Ya, betul sekali Mas Terima Wawan. kasih sudah difasilitasi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Setuju sekali Mas. Ya. Dan untuk menyambut kedatangan para tamu undangan sekalian, marilah kita dengarkan bersama sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PP Persis yang juga sebagai Ketua MUI Pusat Bidang Seni Budaya dan Peradaban Islam dan anggota Ilmuwan Nusantara Perlis, kepada yang kami hormati Dr. Kiai Haji JJ Zainuddin. Dengan hormat kami persilakan. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, ahlan wa sahlan Pak Menteri. Wakil Menteri Agama RI, Bapak Dr. HR Muhammad Syafi'i SHM Hum, barangkali belum hadir. Yang kami hormati Kepala Badan Penyelenggara Haji, Bapak Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, yang juga nampaknya beliau belum hadir. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Bapak Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak SEME, alhamdulillah sudah hadir. Sekjen Kementerian Agama RI, Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, STPMT, Dirjen PHU Kemenag RI, Profesor Hilman Latif MA PhD, Bapak Profesor Dr. Haji Abu Rahmat MAG, Dirjen Pendis Kemenag RI, Profesor Dr. Kamarudin Amin MA, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Profesor Dr. Suyitno MAG, Kepala Balitbang Kemenag RI, Bapak Ahmad Fauzin SAG MSI, Kepala Biro Humas dan HDI, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Menko PMK RI, jika beliau telah hadir, Profesor Warsito. Kemudian Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Marwanda Sopang, Ketua BPKH, Bapak Fadlun Imansyah. Yang saya hormati seluruh pimpinan Pusat Persatuan Islam yang hadir, terutama hadir di tengah kita, Ketua Majelis Penasihat PP Persis, Profesor Dr. M. Abdurrahman, tiada lain ayahanda dari Pak Dirjen PHU, bisa plus buat beliau. Yang saya hormati Bapak Sekum PP Persis, Dr. Haris Muslim,
Pak Rektor IAI Persis, Dr. Nurmawan SAG, para Kakanwil, beserta seluruh tamu undangan peserta dari Mudzakarah Mudzakarah tahun 2024 di kampus IAIP Persis Kabupaten Bandung yang kami hormati, kami muliakan. Mohon maaf apabila tidak dapat menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdim kami. Izinkan mengawali sambutan yang singkat ini sebagai Sohibul Bait. Saya awali dengan sebuah pantun, mudah-mudahan bisa menghangatkan suasana dingin Kabupaten Bandung ini. Jelang siang mentari terang, mulai redup menjelang malam. Selamat datang Pak Menteri bersama tamu undangan. Izinkan kami sambut dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagi kami pimpinan Pusat Persatuan Islam, ini adalah suatu kehormatan dari Kementerian Agama dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sama-sama tahu ini adalah di bulan pertama dari Kabinet Merah Putih, Pak Menteri ya. Dan hampir seluruh pejabat Kementerian Agama dan badan yang terkait ini hadir di pimpinan Pusat Persatuan Islam. Ini suatu kehormatan yang luar biasa. Semoga kehormatan dan karunia yang besar ini dapat kami syukuri melalui forum silaturahim dalam program Mudzakarah Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama ini. Walaupun kami menyadari bahwa kegiatan yang diselenggarakan di Persatuan Islam ini hanyalah sebagai pembukaannya saja. Karena memang kami menyadari apa yang kami persiapkan untuk acara sebesar ini, kami tentu inginnya menyambut semaksimal mungkin. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu kami ingin menyambut semaksimal mungkin, semeriah mungkin, dengan sarana dan fasilitas serta sambutan yang selayaknya sepatutnya sebagai sebuah kehormatan dan sebuah karunia bagi kami. Namun kami tentu tidak bisa menutupi keadaan, menutupi kemampuan. Kalaupun kita mengambil kata-kata peribahasa, hasrat hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Hasrat hati kami ingin menyambut semaksimal mungkin tamu-tamu agung kepada kami, tetapi apa daya anggarannya nggak nyampe gitu. Insya Allah Pak Menteri dan seluruh jajaran tamu yang terhormat, ke depan mungkin kami insya Allah akan mampu menyambut, menyelenggarakan kegiatan di tempat kami ini dengan situasi kondisi yang lebih baik lagi, lebih besar lagi, lebih meriah lagi, dan dalam acara yang lebih besar pula. Di kesempatan yang baik ini, sebagai tuan rumah, kami juga izinkan untuk menyampaikan sedikit informasi bahwa kami di pimpinan Pusat Persatuan Islam sejak tahun 1979 itu telah mempelopori yang mungkin sekarang menjadi cikal bakal adanya KBIH, kemudian jadi KBIHU, yang waktu itu mungkin belum ada regulasi yang mengatur, sehingga kami baru mendaftarkan resmi ini pada tahun 1995. Itulah keluar izin resmi dari Kementerian Agama sebagai KBIHU. 1000 jamaah per tahun, dan semoga dengan kehadiran acara Mudzakarah Nasional ini menjadi spirit dan menjadi energi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kami di dalam pelayanan bimbingan haji maupun travel umroh. Kami atas nama tuan rumah menyambut kehadiran seluruh para peserta Mudzakarah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga acara Mudzakarah perhajian tahun 2024 ini memberikan hasil, kesimpulan, dan rekomendasi yang produktif dan memberi maslahat bagi umat dan negara. Terima kasih atas kepercayaan kepada kami
Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalaulah ada peluang lagi, bolehlah tahun depan di Persis lagi, insya Allah. Demikian saya kira sambutan tarhib dari kami sebagai tuan rumah. Allahu yahudu biaidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji JJ atas sambutannya. Udah berasa di rumah sendiri ya kita harus tuh ya akhirnya ya. Betul sekali, Mas. Sudah disambut dengan Berasa. baik, fasilitasnya oke, dan kita benar-benar betah ada di sini ya. Alhamdulillah. Nah, restu dan hadirin sekalian, seluruh fase penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 sudah berjalan dengan baik. Nah, mulai pemberangkatan, puncak haji hingga pemulangan. Nah, saat ini jelas kita berkumpul di sini untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Miladiah. Ya, betul sekali Mas Wawan. Pasti ada banyak hal yang menarik yang perlu kita diskusikan Ya. tentang Mas Wawan. Karena kalau bicara tentang pelaksanaan ibadah haji, tentu banyak sekali elemen di dalamnya. Betul sekali, Restuda. Dan apalagi kita juga pasti punya visi dan misi yang sama, yaitu melaksanakan pelaksanaan ibadah haji yang baik, sukses dan berkeadilan bagi semua jemaah haji Indonesia. Nah, untuk itu kita semua berkumpul di sini sekali lagi untuk merumuskan hal dan juga perbaikan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia tentu saja. Ya, betul. Untuk itu, marilah bersama kita dengarkan laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh kepada yang kami hormati, Bapak Profesor Haji Hilman Latif, MA PhD. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Haji Nazaruddin Umar. Yang kami hormati Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Bapak Dr. Daniel Simanjuntak. Ini teman saya lama, sama-sama di Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah junior saya ini. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati, Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Haji Marwanda Sopang, Mitra Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati pula para pejabat eselon 1 di Kementerian Agama RI, para eselon 2, para kanwil, dan seluruh para kabid. Yang kami hormati para mitra, termasuk dari PMK dan kementerian yang lain yang insya Allah mungkin akan segera bergabung dengan kita. Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam Pak Kiai JJ, terima kasih atas sambutannya dan fasilitas yang diberikan. Tentu kami juga ingin menyampaikan salam dan terima kasih pada Pak Rektor yang sudah memfasilitasi acara ini, penasehat Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Ayahanda Profesor M. Abdurrahman, para peserta Muzakaroh yang kami muliakan. Syukur Alhamdulillah malam hari ini kita bisa menyelenggarakan acara yang setiap tahun diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kami bersyukur untuk saat ini bisa diselenggarakan di Kota Bandung, tempat saya besar, dan rumah orang tua kami juga ada di Bandung, ya, meskipun saya lebih dikenal sebagai orang Jogja. Ini semata-mata karena memang Alhamdulillah tahun ini mitra untuk penyelenggaraan Mudzakarah dilaksanakan bersama pimpinan Pusat Persatuan Islam. Setelah sebelumnya Mudzakarah Perhajian tahun 2023 dilaksanakan di
kota Situbondo, Jawa Timur, ya, di sebuah pesantren yang besar sekali dengan santri 18.000 orang. Dan alhamdulillah banyak kajian yang dihasilkan dari situ. Kemudian untuk Mudzakarah yang kedua diselenggarakan di Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah di Yogyakarta. Dan yang ketiga, ya, alhamdulillah bisa diselenggarakan di Institut Agama Islam Persatuan Islam Bandung. Ingin kami sampaikan Pak Menteri, Pak Ketua Komisi 8 DPR RI, memang kami sudah menjadwalkan ada semacam roadshow dalam pelaksanaan Mudzakarah ini dan beberapa ormas Islam yang lain, termasuk juga Al-Wasliyah, Al-Irsyad, ini nanti ke depan kita sambangi pula dengan forum-forum yang semacam ini. Mudah-mudahan ini juga bisa memperkuat ukhuwah di antara kita semua dalam penyelenggaraan haji yang tentu saja membutuhkan dukungan banyak pihak. Bapak Menteri Agama, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI, dan saya lupa menyapa Ketua BPKH, Chief Fadlul Imansyah, Pak Wakil Kepala Badan yang kami muliakan. Langkah-langkah Mudzakarah ini juga memperkuat dan menindaklanjuti dari hasil Muktamar Haji tahun 2022 di Jeddah, di mana Kerajaan Saudi Arabia sudah melakukan pembahasan cukup intensif terkait dengan perkembangan-perkembangan di dalam kajian fikih haji. Dalam muktamar tersebut salah satunya diungkap mengenai pentingnya delegasi haji merumuskan fikih haji yang berkemudahan. Hal ini dilatar belakangi dengan semakin beratnya tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara haji. Jumlah jamaah yang akan semakin ditambah, sementara kita tahu bahwa situasi di Tanah Suci, khususnya pada masa puncak haji, tidak ada penambahan lokasi yang signifikan. Oleh karena itulah, dalam rangka mewujudkan dan mengimplementasikan amanah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana Kementerian Agama sebagai penyelenggara memiliki kewajiban untuk dapat memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji. Kami juga merasa perlu bahwa compliance terhadap regulasi di tanah air, compliance terhadap regulasi di Tanah Suci, dan compliance atau kepatuhan terhadap fikih harus betul-betul kami persiapkan. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami muliakan, serta hadirin yang berbahagia, sebagaimana disampaikan bahwa insya Allah hasil rapat kerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang diselenggarakan pada bulan Agustus, kita mencanangkan penyelenggaraan haji yang aman dan nyaman. Penyelenggaraan haji inklusif yang bisa melayani banyak pihak dengan kategori istitoah, tetapi pada saat yang sama kita juga bisa menyediakan layanan yang aman dan nyaman. Tentu dengan fikih haji ini kita ingin mendorong bisa melakukan penjagaan jiwa, ya, hifdzun nafs, sebagaimana yang sering disampaikan oleh para alim, para ulama, para asatid di dalam melakukan kajian-kajian fikih. Ya, hifdzuddin, prinsip-prinsip keagamannya terjaga, tapi juga hifdzun nafs, ya, menjaga jiwa agar pelaksanaan syariat atau fikih Islam tetap bisa diselenggarakan secara proporsional sesuai dengan konteks di mana kita menyelenggarakannya. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Ketua Komisi 8, para tamu undangan yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini ingin kami sampaikan bahwa berdasarkan data yang kami miliki, 90% jamaah Indonesia itu melakukan haji tamattu. Sebetulnya 98,9 seingat saya itu melakukan haji tamattu, dan karena itu salah satu yang menjadi fenomena umum di kita adalah keharusan bagi mayoritas jamaah Indonesia untuk melaksanakan hadyu, penyembelihan hewan yang disebut oleh kita sebagai bagian dari dam,
Ini menjadi persoalan laten yang belum selesai dari tahun ke tahun. Dan terakhir, kami juga sudah mencoba untuk menjadikan dam ini dalam bentuk kaleng. Dan alhamdulillah, kalengnya sudah siap, dagingnya sudah siap, tetapi tetap belum bisa masuk ke tanah air. Yang kita impikan bisa memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak-anak yatim maupun untuk program stunting. Karena ada banyak regulasi yang terkait dengan hal itu. Dan oleh karena itu, apakah mungkin, ini pertanyaan dari Menteri Hajinya langsung, Indonesia mengeluarkan fatwa itu. Karena Saudi saat ini sudah memikirkan tentang dampak lingkungan, dampak kesehatan, dampak penyakit terkait dengan jutaan hewan yang dipotong di Makkah pada saat penyelenggaraan haji. Selain isu itu tentu saat ini kita juga tahu bahwa ada fatwa atau sebetulnya bukan fatwa, hasil ijtima ulama yang tadi kita dengarkan bersama terkait dengan penggunaan nilai manfaat untuk jamaah haji Indonesia. Bapak Menteri Agama, Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami muliakan, dengan berbagai pertimbangan di atas, kami di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh melaksanakan kegiatan Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2024 untuk melakukan pembahasan tema-tema tersebut secara tuntas dengan menghadirkan para asatid, para ulama, masyayikh yang bukan hanya karena keilmuan mereka tetapi juga karena keterlibatannya di dalam pengelolaan haji, sehingga nanti hasil kajian tidak semata-mata tentang pernyataan hukum tetapi lebih kepada penyelenggaraan secara strategis bagaimana haji tahun depan dengan isu-isu tersebut bisa diselenggarakan dengan baik. Termasuk salah satu topiknya adalah tanazul yang sudah diminta oleh Kerajaan Saudi kepada kami sejak tahun 2023. Tetapi Kementerian Agama belum melaksanakan by design secara sistematis karena dengan berbagai pertimbangan kesiapan di lapangan yang mudah-mudahan tahun depan bisa kita lakukan dengan lebih baik. Kita harapkan outputnya kita dapat memiliki dokumen yang kuat tentang konsep murur di Muzdalifah dan tanazulnya, kemudian juga pemanfaatan dana haji, konsep istitoah kesehatan untuk lansia, dan juga kemudahan-kemudahan fikih manasik haji. Insya Allah acara hari ini dihadiri oleh berbagai pihak, selain dari Kementerian Agama Pusat, kepala kantor wilayah dan juga para kabid, kantor urusan haji di Jeddah, sudah hadir juga di sini. Kepala UPT Asrama Haji setanah air, FK KBIHU, ya Forum Komunikasi KBIHU, tadi juga ketua, wakil ketua dengan Pak Sekjen hadir, dan ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, dan Al-Irsyad, para akademisi dan konsultan ibadah. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan kami mengundang dan mohon perkenannya Ketua Komisi 8 DPR RI untuk memberikan sambutan dan juga kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan arahan dan membuka acara ini. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen atas laporan yang disampaikan. Mas Wawan, Ya, tentu saja harapan kita dari hari ini dan beberapa hari ke depan akan menghasilkan keputusan dan ide-ide cemerlang untuk perbaikan pelayanan kepada jamaah haji kita ya Mas ya. betul sekali. Kita rehat sejenak tapi kayaknya serius banget hari ini. Udah Iya, serius, betul. malu habis makan ya, dingin pula, di Bandung pula. Cuacanya mendukung ya. Betul sekali, kita rehat sejenak boleh sekali. Mas Wawan dan Ya. hadirin Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto telah melantik menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih, termasuk di dalamnya Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, dan juga Bapak Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Bapak Dr. Dhanil Anzar Simajunta SEMM. Kami ucapkan selamat kepada Bapak.
Dan kami ucapkan sekali lagi selamat kepada bapak sekalian. Dan restu mungkin juga ini pertama kali dalam Iya. forum bersama Iya. sebesar ini bertemu dan juga berdiskusi tentang pelayanan haji. Dan untuk itu kita akan bersama sambutan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji kepada Bapak Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak SMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Haji Marwan Dasopang, Pak Menak, Pak Marwan ini satu kampung dengan saya. Saya Tapanuli Tengah, beliau Paluta. Jadi satu kampung kami. Saya kenal beliau ini tokoh Ansor Kawakan di Sumatera Utara. Beliau ini Banser Sumatera Utara. Kalau beliau cerita ketika orang belum mau masuk Banser, beliau udah duluan bangun Banser di Sumatera Utara. Kalau kata anak Medan, saya sedang mengumbang Pak Marwan. Tapi Pak Kiai JJ jangan khawatir. Semua yang hadir di sini Persis. Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar itu Persis NU. Pak Marwan Dasopang itu Persis NU juga. Pak Dirjen Haji Prof. Hilman Latif juga Persis Muhammadiyah. Pun demikian saya Persis Muhammadiyah, kira-kira begitu. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat, istilahnya pimpinan pusat ya Pak, pimpinan pusat Persis, Bapak Kiai Haji JJ Jainuddin. Yang saya hormati Ketua BPKH, Dr. Fadlul Imansah. Kalau Pak Fadlul Persis apa Pak? Persis UI beliau ini. Kemudian Bapak Dirjen PHU Profesor Hilman Latif, Rektor IAI Persis Bandung Dr. Nurmawan, kemudian para ajengan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, pimpinan pusat Persis, kemudian para Kakanwil Kementerian Agama yang datang dari seluruh Indonesia, dan juga yang tentu saya hormati para kiai, para ustadz, para alim ulama, asatidz yang pada hari ini datang bersama-sama dalam rangka menghadiri acara Muzakarah Perhajian Indonesia. Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Badan Penyelenggara Haji, Kiai Haji Irfan Yusuf Hasim, karena beliau tidak dapat bergabung bersama Pak Menak dan seluruh peserta Muzakarah Perhajian Indonesia pada malam hari ini, dan diwakili oleh saya, Bapak Ibu sekalian dan Pak Menteri Agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di Badan Penyelenggara Haji ini, saya
dan Gus Irfan atau Kiai Haji Irfan sering menyebutkan saat ini kami masih pemain double, Pak. Badan penyelenggara haji hari ini orangnya masih ketua badan, kepala badan, dan wakil kepala badan. Selebihnya dari mana yang membantu kami hari ini? Itu dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kami sedang menunggu proses hijrah dalam tanda kutip atau eksodus atau proses migrasi teman-teman PHU atau juga nanti kemungkinan juga teman-teman di Kabid Haji di Kanwil seluruh Indonesia. Walaupun beberapa hari yang lalu saya dikabari oleh teman-teman di Mensesnek, kemudian teman-teman di Istana, Pak Menteri Agama sempat menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, bahwasannya Kementerian Agama masih dan akan terus terlibat dalam proses perhajian beberapa tahun ini. Karena bila merujuk di Perpres yang ada, maka Kementerian Agama masih sebagai pembuat kebijakan, konseptor dan sebagainya terkait dengan perhajian kita ke depan. Bagaimana nanti formulasinya, kerjasama, kemudian hubungan dengan Kementerian Agama, tentu kita akan bekerja sama dengan baik. Karena Pak Kepala Badan atau Badan Penyelenggara Haji itu melaporkan semua kegiatannya kepada Presiden melalui Menteri Agama. Itu bunyi perpresnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu berkait dengan aturan-aturan tersebut, pada saat ini kita akan berusaha melakukan yang terbaik di bawah komando Presiden. Tentu kami siap bekerja sama dengan Kementerian Agama yang dikomandoi oleh Pak Menteri Agama, karena Pak Menteri Agama ini sudah latihan komando, Pak. Beliau sudah latihan komando di Akmil Magelang. Jadi kami akan ikut komando beliau, kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami memahami betul bahwasannya penyelenggara haji ini tidak mudah. Terus terang Bapak Ibu sekalian, Gus Irfan dan saya itu tentu tidak terlalu punya ambisi sejak awal untuk ditempatkan di BPH ini. Karena tidak terpikir sama sekali oleh saya yang sampai dengan saat ini masih menjadi juru bicara Pak Prabowo, Gus Irfan itu adalah anggota DPR RI dari Partai Gerindra, kemudian tiba-tiba diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai kepala dan wakil kepala Badan Penyelenggara Haji ini. Karena Pak Gus Irfan dan saya kebetulan adalah kader Partai Gerindra, maka ketika Pak Prabowo meminta atau memerintahkan kami untuk menjadi kepala dan wakil kepala penyelenggara haji, tidak ada jawaban lain selain satu. Kalau di tentara jawabannya cuma satu, yakni siap. Atau kalau meminjam istilah
Bang Marwan Dasopang itu adalah sami'na wa atokna. Jadi itu yang kami lakukan pada saat ini. Oleh sebab itu, tentu kami membutuhkan banyak bantuan, banyak kerjasama dari semua pihak, terutama dari para stakeholder perhajian. Ketiga, Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri Agama, Pak Ketua Komisi 8 yang saya hormati, forum ini bagi kami yang baru memulai badan penyelenggara haji ini sangat strategis. Karena di beberapa hari yang lalu kami bersilaturahim dengan Majelis Ulama Indonesia. Termasuk yang disampaikan oleh Majelis Ulama terkait dengan hasil dalam tanda kutip fatwa yang beliau buat ini. Bagi kami tentu di Badan Penyelenggara Haji adalah kami ingin menghadirkan perhajian kita yang ekonomis, yang efisien, dan yang efektif. Tentu bingkai utamanya adalah aman dan nyaman. Aman dan nyaman, kemudian juga dibarengi kesesuaian dengan syariat Islam. Nah, menariknya muzakarah ini adalah semuanya ini adalah yang berkumpul para ahli fikih. Ini kan Pak Menteri Agama seperti ahli hukum positif berkumpul atau pengacara berkumpul. Itu pasti tafsirnya terhadap hukum itu banyak sekali. Pun demikian di muzakarah ini, saya yakin semuanya punya tafsirnya masing-masing. Tapi yang bagi kami yang paling penting adalah bagaimana semua keputusan itu punya prinsip al-maslahah al-mursalah. Itu yang paling penting bagi kami, terutama terkait MUI, terkait dengan nilai manfaat. Nah, ini yang kemudian kemarin saya sambil bercanda, Prof. Hilman, kalau badan penyelenggara haji ini fikihnya, ini mohon jangan dikutip nih, kadang-kadang wartawan nanti, fikihnya itu agak pragmatis dia. Kan saya kira juga begitu dengan Dirjen Haji. Kalau kemudian dibilang haram oleh NU, dia pergi ke Muhammadiyah. Kalau dibilang haram oleh Muhammadiyah, dia pergi ke Persis. Dibilang MUI haram, dia bikin muzakarah ini supaya asal jangan ke badan penyelenggara halalnya Babe Haikal. Itu beda hal tuh, Pak. Nah, saya mau katakan apa? Saya mau katakan adalah prinsip kami bagi badan penyelenggara haji ini ada sama halnya yang sudah sering disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Haji 2025 itu harus sukses. Perhajian yang sukses itu bermakna bahwasannya aktivitas pelayanan pemerintah terhadap umat Islam itu juga sukses. Karena perhajian punya dimensi yang sangat luas. Ini terkait dimensi kebudayaan di satu sisi, dimensi politiknya pun ada, pun demikian dimensi-dimensi yang lain. Oleh sebab itu kami punya harapan yang sangat banyak terkait dengan keberadaan kami sebagai badan baru, dan tentu kami sangat membutuhkan dukungan dari Kementerian Agama, membutuhkan dukungan dari Komisi 8 sebagai mitra dari Kementerian Agama, dan insya Allah juga mitra bagi badan penyelenggara haji. Dan sebagai pendatang baru, sebagai institusi baru, tentu perlu banyak masukan, perlu banyak mendengar, dan perlu banyak belajar. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan muzakarah perhajian Indonesia ini bisa berjalan sukses dan memberikan banyak pencerahan, kebaikan bagi perhajian Indonesia di masa yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dhanil Anzar Simajuntak SEMM atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Ketua Komisi 8 DPR RI yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Marwan Dasopang MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah salatan wa salaman ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Al-mukarramun, para ulama, tuan guru yang kami hormati, banggakan, kami muliakan, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati dan banggakan, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dr. Dhanil Anzar Simajuntak. Jadi Pak Dhanil ini, jadi ada marga-marga yang agak utara, agak selatan, gitu. Kalau Simajuntak biasanya agak utara. Kalau utara itu kadang-kadang harus dipertanyakan. Yang saya Dasopang itu abu-abu, nggak jelas. Selatan atau utara. Tetapi agak dipertanyakan juga ini tentang urusan perhajian dan agama. Di Komisi 8 ketuanya Marwan Dasopang, di Kementerian Agama ada Romo Sapii dari Medan, Wakabadan ada Simajuntak. Maksudnya apa ini? Yang kami hormati dan banggakan, Ketua Umum Persatuan Islam Pusat Kiai Haji JJ Jainuddin, sesepuh persis Profesor Dr. Abdurrahman, Dirjen Haji Profesor Dr. Hilman Latif, ada yang agak unik dengan Pak Hilman. Ketika ditetapkan menjadi Dirjen Haji, mengumpulkan semua jajaran, semua perangkat, memberikan pengarahan pelaksanaan ibadah haji. Terus kita bisik, Pak Hilman sudah berapa kali berhaji? Saya belum pernah haji, Bang. Memberikan pengarahan bagi perangkat semuanya, tapi belum pernah haji. Tetapi ternyata Pak Hilman yang belum pernah haji, sukses dan berhasil melaksanakan ibadah haji. Yang kami banggakan, Dr. Fadlul Imansyah, Kepala BPKH. Para kandil, seluruh jajaran Kementerian Agama, terutama yang berada di bawah jajaran Dirjen Haji. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya sungguh berbahagia. Satu hal, kalau Pak Arsyad tidak berhasil menggoda saya dan memaksa hadir di sini, betapa ruginya saya. Ternyata saya hadir di tempat yang tepat. Ini adalah satu ormas Islam yang menjadi benteng umat Islam. Saya belum pernah di sini, baru kali ini. Ternyata Pak Hilman Latif itu ditempa di tempat ini.
Tetapi betapa hebatnya Persis sudah ditempa, sudah jadi, diwakafkan lagi ke Muhammadiyah. Kalau tidak salah, tadi Pak Daniel menyebutkan begitu, Persis Muhammadiyah, lalu luar biasa. Alhamdulillah, kata Pak Hilman sudah dilakukan di berbagai titik di Indonesia tentang muzakarah perhajian kita. Apa tantangan kita yang paling berat di dalam melaksanakan haji? Haji bagi umat Islam dimanapun termasuk Indonesia ini adalah puncak pencapaian beragama. Semua bercita-cita, mau punya harta atau orang kaya atau siapapun, semua bercita-cita dan merindukan berkemampuan melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, maka kita harus melayani semua itu yang mampu supaya mereka berjalan dengan baik. Bagi yang tidak mampu, bagaimana caranya supaya mereka mampu melaksanakan ibadah haji? Maka karena itu tantangan kita yang kita muzakarahkan hari ini, kami tentu di Komisi 8 menyambut dengan baik dan menitip ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Satu, haji di dalam sejarah ketika melaksanakan prosesi ibadah haji kembali ke tanah air, itu rasa cinta tanah airnya itu semakin menguat. Apa yang disebutkan dengan rasa cinta tanah air itu tidak bisa ditawar, maka ini menjadi tantangan bagi pihak penjajah, terutama Belanda. Nilai ini sepertinya kita sudah abai. Yang kita cari adalah prosesi ibadah haji nyaman, aman, kembali pulang menjadi mabrur. Dahulu tidak. Ketika dia pulang ke tanah air, maka rasa cintanya terhadap tanah air untuk merajut keindonesiaan menuju Indonesia merdeka itu adalah pilar utama kita ketika jamaah haji disematkan dia haji. Itu bagaimana caranya Pak Hilman? Apa yang harus kita berikan terhadap jamaah ketika mereka husuk? Mungkinkah kita tanamkan lagi rasa keindonesiaan, bukan hanya sekedar haji mabrur? Yang kedua, haji mabrur yang kita maksudkan adalah ketika jamaah kita kembali ke Indonesia, kesalehan sosialnya seperti apa? Ketika haji ada di satu tempat, maka kiri kanan depan belakang tidak boleh ada masyarakat yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak yang tidak sekolah karena kemampuan seorang haji yang sudah tertempa kekuatan ruh keagamaannya, maka kesalehan sosial menjadi ukuran. Ini harus kita coba kembalikan, bukan hanya sekedar mabrur yang menurut fikih yang kita sampaikan kepada jamaah. Tantangan berikutnya, perubahan di Saudi. Saya ini Pak Hilman meloncat-loncat saja karena yang akan kita muzakarahkan itu. Bagi Saudi sekarang, siapa saja boleh berhaji. Bahkan di luar kuota yang diberikan kepada negara-negara pengirim jamaah haji. Maka karena itu, bagi kita yang punya jamaah, warga yang berangkat berhaji, semuanya menjadi tanggung jawab kita. Bukan hanya yang kita utus, yang tidak resmi sebagai warga negara pun tetap menjadi tanggung jawab kita. Maka karena itu masa-masa yang akan datang menjadi tanggung jawab kita, satu, kuota haji. Yang kedua, yang bukan kuota tetapi puroda harus juga menjadi tanggung jawab kita. Seperti apa mau dibuat di dalam perhajian kita ini, di mana disematkan jamaah yang pergi dengan puroda. Yang terakhir yang menjadi problem adalah jamaah yang mandiri. Pintu yang dibuka oleh pihak Saudi bukan puroda, bukan reguler, bukan juga haji khusus, tetapi dibuka keran oleh pihak Saudi. Di mana peran pemerintah? Kita harus menorehkan itu, apakah di perundang-undangan, apakah di proses perhajian kita, di mana kita catatkan ini. Kami mohon muzakarah kita ini
Mudah-mudahan itu bisa kita dapatkan untuk melaksanakan perhajian kita yang akan datang. Kita bahkan haji pada tahun 2024, begitu banyak sekali jamaah yang ilegal, sebagian diproses secara hukum oleh pemerintah Saudi, tapi sebagian juga lolos, sebagian besar itu selamat melaksanakan ibadah haji. Ini menjadi tantangan kita, bagaimana cara mengatasinya. Bahkan ada yang sepertinya meremehkan pemerintah, tidak diurus pemerintah, tidak pernah disapa oleh pemerintah, kami berhaji tanpa pemerintah. Tetapi ketika mereka tidak bisa selamat, bahkan dihukum, tetap saja menyerahkan diri, minta tolong kepada pemerintah. Maka karena itu, mau mereka meremehkan kita atau tidak, ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Presiden Republik Indonesia sudah bertitah, titahnya membentuk badan penyelenggara haji. Bagi Komisi 8 ini menjadi, ya, muncul rasa bahagia, muncul harapan baru. Kalau hanya di Kementerian Agama yang menyelenggarakan ibadah haji, tentu pikirannya tidak bisa utuh dan menyatu terhadap persoalan perhajian. Karena Menteri Agama akan mengurus urusan agama, mengurus pendidikan Islam, masih mengurus hal-hal lain yang terkait dengan agama. Maka ketika Komisi 8 ingin segera mengevaluasi perhajian kita, Menteri Agama masih mengurus yang lain. Dengan hadirnya badan, maka ini harapan baru bagi kita, seperti tokoh Dhanil Anjar Simanjuntak, orang cerdas, orang muda, akan menemukan cara untuk menyelesaikan perhajian kita. Maka daftar tunggu yang sudah mendekat-dekati berbagai variasi, ada yang 48 tahun, ada juga yang 28 tahun, rata-rata kita sudah daftar tunggu 25 tahun. Para anggota DPR menangkap persoalan ini di tengah-tengah masyarakat, di dapil, bahkan bersurat. Tidak ada yang nyaman menunggu 40 tahun. Profil jamaah kita bisa mendaftar haji ketika berumur 50 tahun. Selesai urusan keluarga, anak sudah sekolah selesai, tamat, anak sudah berkeluarga dengan baik, paling tidak umur 50 tahun, baru mendaftar haji. Menunggu 40 tahun, itu batinnya resah menunggu, apakah saya masih hidup? Maka karena itu Mudzakarah kali ini harus bisa menjawab itu. Bagaimana cara menjawabnya? Berbagai hal mungkin bisa kita urai. Maka kehadiran Bang Dhanil ini bagi kita secercah harapan. Apa itu yang bisa dilakukan? Satu, mendorong Presiden. Saya kalau melihat Bang Dhanil Anjar ini sebagai juru bicara, saya percaya kalau Bang Dhanil sampaikan ke Presiden, sudah kita minta supaya pihak Saudi dan Raja Saudi memberikan tambahan kuota buat kita. Itu salah satu jalan keluar. Kalau kuota bertambah, sementara ruang tidak bertambah, Minanya tetap seperti itu, Arafahnya tetap seperti itu. Maka tadi tawaran dari Dirjen Haji, apa yang disebut dengan skema murur, skema tanazul, saya kira ini jawaban. Tapi bagaimana? Menurut fikih bagaimana? Maka saya yakin bisa temukan jawaban tentang itu. Yang kedua, ya dengan menatap wajahnya Bang Dhanil ini saya yakin bisa bekerja sama dengan negara-negara sahabat. Negara-negara yang tidak menghabiskan kuota. Umpamanya ada negara-negara Asia Tengah, Kirgistan, Kazakhstan, mereka masih belum bisa menghabiskan kuota. Mungkinkah negara sahabat yang bisa memberikan kesempatan bagi kita? Saya yakin dengan lobby, pendekatan dan lain-lain, kita bisa memakai kuota negara-negara sahabat. Nah, ini coba kita mudzakarahkan keselamatannya bagaimana, unsur fikihnya bagaimana. Kalau mungkin, maka kita bisa menjawab keresahan jamaah kita. Pak Fadlul, ini harus saya sampaikan di forum yang berbahagia ini. Mendorong
pendaftar haji muda itu bukan salah satu cara. Kalau kita dorong anak-anak terus mendaftar, nanti akan sampai pada titik 100 tahun. Karena seluruh anak-anak mendaftar akan menjadi 100 tahun. Maka itu bukan jawaban. Jawabannya adalah bagaimana caranya Pak Fadlul meningkatkan nilai tambah. Kalau menambah uang daftar, itu namanya menambah modal. Maka tidak ada upaya. Yang kita cari adalah uangnya, kelolaannya tetap seperti itu, tetapi kita mendapatkan nilai yang luar biasa. Bagaimana caranya? Nah, kalau pernyataan dari dua tanda kutip yang disebutkan Bang Daniel Anjar tadi itu haram, maka kita jawab di sini bahwa Pak Fadlul bisa menyediakan itu dengan baik. Nah, kalau uangnya banjir, ya subsidi semua. Cukup mendaftar 25 juta, selebihnya Pak Fadlul yang akan membiayai semuanya. Kalau uangnya banyak. Persoalannya uangnya tidak ada. Sulit kita merumuskannya seperti apa di Komisi 8. Karena uangnya terbatas. Karena itu saya yakin skemanya bagaimana kita buat di Muzakaroh ini. Kalau kita berkemampuan, sekarang kelolaannya Pak Fadlul ini sekitar 135 triliun atau katakan mendekati 150 triliun. Kemarin hasilnya baru sekitar 10 triliun, 11 triliun. Kita pakai 8,2 triliun. Dikasih lagi ke jamaah sekitar 4 triliun. Habis. Bahkan tekor. Nah, kalau bisa dilipat gandakan dengan baik, mendapatkan sampai 12%, itu akan menghasilkan sekitar 15 triliun. Loh, bagaimana caranya supaya bisa 12%? Nanti kita bertanya sama Bang Daniel. Kalau hotelnya semua hotelnya BPKH di Mekah, pesawatnya Pak Fadlul semuanya, cateringnya semuanya Pak Fadlul punya, ya banjir dong duitnya. Maka ketika itu bisa kita lakukan, percayalah persoalan apa yang dihadapkan kepada jamaah kita. Ketika kita putuskan di Komisi 8 harus menambah 50 juta. Bagi jamaah itu berat sekali. Berat sekali. Jangankan 50 juta, 1 juta saja bertambah, dia akan batal berangkat haji. Bagi Pak Hilman itu menjadi sulit ketika ditawar, Anda akan berangkat, si Fulan berangkat tahun ini, tapi dia tidak berkemampuan. Cari lagi ke atas, cari lagi ke atas. Kita berharap di tahun-tahun yang akan datang, tidak ada lagi orang yang mengatakan bahwa saya tidak berangkat haji karena tidak mampu melunasinya. Semuanya dijawab oleh Pak Fadlul. Pak Fadlul ini bisa jawab, semuanya berangkat karena bisa dibantu, nilai manfaatnya sudah berlipat-lipat. Ini yang perlu kita cari. Komisi 8 tentu senang sekali bahwa kita mendapatkan berbagai alternatif tentang penyelenggaraan ibadah haji. Nyaman berangkat, tenang dalam ibadah, batinnya tenteram, pulang menjadi haji mabrur, kita semakin kuat di Indonesia. Inilah yang akan kita cari bagaimana caranya. Maka terobosan Presiden, tantangan yang diberikan Presiden 2025 atau 1446 Hijriah ini bisa kita jawab dengan baik. Maka Muzakaroh ini sangat strategis, maka berputarlah Pak Hilman dulu mendapatkan pandangan dan pikiran dari para pemikir kita, para ulama kita di seluruh Indonesia. Dengan demikian kami menyampaikan selamat bermuzakaroh, mudah-mudahan hasilnya segera dapat disampaikan dan dapat kami terima di Komisi 8 dan menjadi alternatif putusan kita. Karena sekarang kami sedang menunggu supaya segera kita bahas perhajian kita, karena segera kita akan mempersiapkan proses perjalanan ibadah haji kita. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Haji Marwanda Sopang, Ketua Komisi 8 DPR RI, atas sambutan yang disampaikan. Mas Wawan, musim haji 1445 Hijriah ini 2024 Midaliah merupakan penyelenggaraan ibadah haji dengan kuota jemaah haji terbanyak dalam sejarah perhajian di Indonesia dengan jumlah total 241.000 kuota haji. Luar biasa ya, banyak juga ya. Masya Allah, Pasti luar ya. biasa Nah, sekali, belajar dari banyaknya jemaah haji tahun lalu, Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu tahun ini ada banyak strategi yang bisa kita diskusikan dan menjadi standar atas pelayanan bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Ya, betul sekali Mas Wawan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama arahan Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus berkenan untuk membuka acara secara resmi kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Persis atau sekaligus Ketua PP Persis Al-Mukarram, sahabat saya, sahabat lama, Dr. Kiai Haji JJ Zainuddin. Hadir juga sesepuh kita, teman sekamar saya di asrama, Profesor Dr. Maman Abdurrahman, orang tua dari Pak Dirjen PHU. Yang sama-sama kita muliakan, hadir membersamai kita di sini, yang kita muliakan Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Marwanda Sopang. Yang saya hormati Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Adinda Dr. Dhanil Simajuntak. Yang saya hormati Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Adinda Profesor Irman Latif, para pejabat eselon 1 dan 2, para kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia, dan wabil khusus di sini hadir di tengah-tengah kita para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para ustadz yang sebentar lagi juga akan memberikan petuah-petuah nasihat-nasihatnya, keputusan-keputusannya untuk kita semuanya. Tentu juga yang kami hormati di sini ada sahabat kita Rektor IAI Pak Dr. Pak Nur. Rektor tadi ada Rektor UIN Bandung ya. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini
saya secara pribadi sangat berbahagia dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di tempat ini saya berjumpa dengan para sahabat lama. Ya. Dan untuk kesekian kalinya saya berkunjung ke Persis, terutama dulu setiap saya ingat beberapa kali Pak SBY selaku presiden saya selalu mendampingi ke baik di kampus ini maupun di kampus di Garut. Bapak Ibu sekalian, saya menjadi Menteri Agama sekarang ini menjadi lebih mudah karena anak kandung Kementerian Agama sudah ada di mana-mana. Anak kandung pertamanya adalah Peradilan Agama, keluar dari rahim Kementerian Agama, sekarang pindah ke Mahkamah Agung. Kemudian Litbang Kementerian Agama, keluar bergabung ke BRIN. Dulu zakat sepenuhnya di bawah Kementerian Agama, sekarang menjadi Basnas. Dulu wakaf sepenuhnya di bawah Kementerian Agama, sekarang ini menjadi Badan Wakaf Indonesia. Dulu haji dan sekarang dalam proses yang diistilahkan tadi oleh Adinda Daniel dalam proses hijrah. Jaminan produk halal juga sudah menjadi badan, juga sudah mandiri, keluar dari perut Kementerian Agama. Kemudian yang tinggal apa? Pendidikan. Dan sebagian pendidikan, ya pendidikan umum, itu juga sudah bertransformasi ke di bawah Dikti, kalau pendidikan dasar menengahnya yang umum, dan ke perguruan tinggi bagi pendidikan atau program studi umum sudah dibawa kewenangan Kementerian Dikti. Jadi di Kementerian Agama yang sekarang ini yang murni adalah kebimasan, bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ditambah dengan pesantren. Berarti mengurus Kementerian Agama pada periode sekarang ini sangat lincah karena sangat ramping. Beban-beban yang selama ini menyedot banyak energi, itu sekarang ini sudah menjadi mandiri, bahkan menjadi tersedot di lembaga lain. Di dalam ilmu tasawuf nih, ada dua istilah, ada tajafi, ada tajalli. Kalau tajallinya Allah, manifestasinya Allah, menjelma menjadi begitu banyak, tetapi tidak mengurangi pokoknya, tidak mengurangi aslinya. Itu tajalli. Kayak mengkopi, fotokopian itu tidak akan pernah habis masternya, sekalipun dikopi sampai ribuan, bahkan jutaan. Tapi sebaliknya kalau tajafi, ya seperti ada uang di dompet saya bagikan kepada banyak, lama-kelamaan habis uang di dompet. Nah, apakah proses Kementerian Agama ini tajalli atau tajafi? Kita lihat sejarahnya. Tentu kita berharap positif bahwa kemandirian badan-badan yang tadinya berada di Kementerian Agama akan diurus secara lebih profesional, dan juga Kementerian Agama pada sisi lain lebih profesional juga, sehingga bermuara pada penguatan umat. Bapak Ibu sekalian, isu yang kita akan bahas pada malam ini langsung saja ya. Pertama adalah isu hasil ijma Majelis Ulama di Bangka Belitung yang menetapkan manfaat
yang kita peroleh setiap tahunnya dari BPKH haram. Kedengarannya mudah, tetapi nanti itu akan menimbulkan isu, bahkan mungkin bisa menjadi isu yang hangat dalam masyarakat kita. Tetapi saya yakin pada malam ini kita melakukan pertemuan dalam rangka memecahkan persoalan. Saya ingat kaidah mengatakan bahwa at-tasarrufu 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. Jadi pertemuan, perjumpaan, musyawarah untuk rakyat, untuk umat harus didasari untuk kemaslahatan. Jangan justru sebaliknya, ya. Pembicaraan tentang rakyat untuk melahirkan mudarat bagi rakyat. Kaidah mengingatkan kita, ya, bahwa at-tasarruful ala ra'iyyah, ya, manutun bil maslahah. Hasil pertemuan itu harus menghasilkan sesuatu yang meringankan beban masyarakat, bukan sebaliknya. Kita berharap malam ini kita akan bicarakan banyak hal. Misalnya masalah murur. Apa yang dimaksud murur, Bapak Ibu sekalian? Kita melewati Musdalifah di malam hari. Tidak turun formalitas pura-pura tidur di karpet, di tanah Musdalifah. Tapi tetap kita tinggal di mobil, ya. Apakah tinggal sambil lewat karena memang pasti macet, atau mobilnya berhenti di tempat pemberhentian, dan di situ kita anggaplah itu sudah al-mabit di situ. Nah, apakah boleh seperti itu? Di negara-negara lain membolehkan umatnya seperti itu, tapi bagaimana dengan Indonesia? Kami membutuhkan legitimasi para alim ulama di sini. Kemudian juga tanazul. Begitu padatnya Mina. Satu sisi di situ ada masalah, Bapak Ibu. Ada Mina Jadid. Salah seorang duta besar Saudi Arabia pernah berdiskusi dengan saya ketika pada waktu itu saya masih di Kementerian Agama sebagai wamen. Menurut pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah, Mina Jadid itu sudah bukan Mina. Logikanya kalau kita menempatkan jamaah di situ, berarti apa bedanya kalau kita menempatkan jamaah di luar padang Arafah? Berarti fihi muskilat di situ. Ada muskilat, ada masalah di situ. Nah sekarang persoalannya, kalau kita akan tidak menggunakan Mina Jadid yang memang Indonesia langganan di situ beberapa waktu yang lalu, akhirnya kita mepet-mepetkan semua masuk ke dalam Mina, maka Mina itu seperti digambarkan tadi oleh Pak Ketua Komisi 8, kita tidak berkembang wilayahnya. Itu juga ada masyakkah, ada masalah di situ, ada mudarat di situ. Nah inilah yang kami akan mohonkan pertimbangan para alim ulama kita di tempat ini. Dan yang sangat mendesak saya kira adalah hasil ijtima Majelis Ulama di Bangka Belitung. Kalau itu ditetapkan manfaat dari PPIH itu adalah haram, maka artinya apa? Kita ambil standar tahun lalu, Bapak Ibu sekalian. Ongkos jemaah haji itu untuk naik ke tanah suci itu seharusnya 94 juta. Ya, tetapi yang dibayar jemaah haji kita hanya 56 juta. Kenapa? Karena disubsidi oleh manfaat dari BPKH tadi sebanyak 30 juta rupiah. Jadi subsidi manfaat dari BPKH itu 37 juta per jamaah. Maka itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sekaligus tadi saya lupa menyebutkan sahabat saya, Pak Adinda Dr. Fadlan Imam yang merupakan ketua BPKH ya. Nah,
beliau itu mutar otak tuh, bagaimana supaya satu sisi bagaimana memanfaatkan dana umat ini tidak pada objek yang mengandung gharar. Gharar itu ada kerancuan, ada keraguan yang juga bisa menghasilkan fatwa Majelis Ulama sebagai haram, karena gharar itu nggak boleh. Nah, maka itu tugas BPKH itu sangat tidak mudah karena harus memilih investasi yang produktif satu sisi, tapi tidak boleh mengandung gharar. Nggak boleh dipakai nanti itu sebagai judi online dan sebagainya, itu mustahil itu. Nah, jadi inilah yang harus kita pikirkan dan juga sekaligus harus memberikan apresiasi terhadap kecerdasan, kemampuan teman-teman kita yang tergabung dalam BPKH ini yang berusaha untuk mencari keuntungan daripada uang yang ditampung di BPKH itu dan nanti hasilnya akan dikontribusikan, disubsidikan kepada calon jamaah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikuti hasil ijtima, saya tidak mengatakan hasil fatwa Majelis Ulama, karena memang bunyinya saya lihat itu hasil ijtima Majelis Ulama yang berkumpul di Bangka Belitung itu memutuskan bahwa manfaat dari BPKH itu haram. Artinya kalau haram, dengan mengambil standar tahun lalu, maka setiap jamaah haji nanti akan datang, kalau kita tetapkan sama, maka setiap jamaah haji Indonesia akan membayar 94 juta per kepala. Kenapa bukan 56 juta? Karena 37 juta itu dianggap haram oleh Majelis Ulama. Nah, karena itu malam ini kita akan bicarakan. Ya. Tidak gampang mengatakan sesuatu itu haram. Karena itu mengambil hak orang. La yajuzu li hadin ayyakhudha mala hadin illa bisababin syar'i. Tidak boleh kita mengambil hak seseorang. Tidak boleh kita mengambil hartanya seseorang itu. Tetapi ada istitna'nya di situ. Illa bisababin syar'i, kecuali disebabkan oleh sebab-sebab syar'i. Nah, apa yang dimaksud sebab syar'i? Nah, itu banyak yang kita lihat dalam kaidah-kaidah usul fikih itu, ya. Kita harus kembangkan betul, kumpulkan. Ya, nanti kalau kita sudah sampai kepada berbagai macam reason atau alasan-alasan atau illah, ada kaidah lagi bahwa al-jawazus syar'i yunafid dhaman. Ya. Pembolehan yang dibolehkan oleh syariat itu dengan sendirinya harus menghilangkan tanggungan. Artinya tadi membuka keran yang tadinya halal, yang tadinya haram menjadi halal. Tapi itu bisa babin syar'i. Nah, yang kita akan cari malam ini dan seterusnya, asbab syar'i apa yang bisa membuka keran haram tadi. Nah, inilah perdebatan usul fikih. Nah, nanti kita uji. Kalau dua-duanya punya kekuatan, berlaku kaidah. Idza ta'aradat maqsadatani ya. Zuya admuhuma dararan birtikabi ahadihima. Apabila keduanya memiliki pertimbangan hukum yang sama, ya, maka kita akan memilih akhafud darara yang paling ringan akibatnya di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, jadi banyak, kalau memang itu betul-betul menjadi satu hajat yang luar biasa, maka berlaku juga satu kaidah lagi, al-hajatu tanzil manzilatat darurah, iya kan? Dalam keadaan ada hajat yang sangat-sangat genting, ya, maka itu ad-daruratu tubihul maqdurat. Sementara yang darurat itu harus dihilangkan, ad-dararu yuzalu. Jadi penguasaan usul fikih kita pada malam ini dan seterusnya, ini kita harus perang kaidah usul. Tapi tadi itu
niat kita harus sama, bahwa at-tasarrufu 'ala ra'iyah, kalau kita membicarakan sesuatu kebijakan untuk rakyat itu dasarnya harus apa? Manutum bil maslahah. Harus berangkatnya untuk kemaslahatan. Jangan kita berkumpul untuk melahirkan satu kemudaratan, kesulitan bagi masyarakat. Justru kita berkumpul untuk melahirkan kemudahan. Ad-dinu yusr. Agama kita sebetulnya sangat mudah. Jangan diberat-beratkan. Saya ingin bicara banyak Bapak Ibu sekalian, tapi ini saya bukan sebagai pembicara di sini, saya hanya penyambut. Takutnya bias ya. Ya, walaupun ini sudah bias sebetulnya ini ya, tapi nggak apa-apa. Ada adinda Pak Daniel di sini ya. Jadi kembali lagi ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita melihat secara komprehensif ya. Mari kita melihat integrated. Jangan melihat secara parsial dalam menetapkan suatu hukum. Masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sangat plural. Al-hukmu yadur ma'al idil illah. Ya. Kemudian juga hukum Islam itu tidak berlaku di dalam ruang kosong. Malaysia sebagai contoh, sekian lama tabung hajinya melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di Indonesia, tapi di sana majelis ulamanya tidak mengharamkan. Dan kita juga berlaku beberapa tahun yang lalu juga tidak haram, tapi kemarin tiba-tiba haram. Nah, saya mohon betul kita jangan melecehkan majelis ulama. Kalau memang itu dasarnya benar, ya. Kalau memang itu kuat dalilnya, kita tidak tidak ada istilah mayoritas minoritas di sini. Semua nabi diutus dalam era atau sebagai minoritas, tapi pada akhirnya nabi menjadi mayoritas. Jadi jangan memandang enteng yang kecil, ya, dan menganggap yang besar itu adalah yang hebat. No, kebenaran itu tidak terletak pada mayoritas atau minoritas, tapi terletak pada dasarnya yang kuat. Nah, tetapi kalau kita menimbang tadi, dalil-dalilnya, ayatnya, hadisnya, ya, maka insya Allah kok saya yakin pasti ada jalan keluar. Maka itu dalam waktu dekat ini setelah ada pertemuan di sini, saya sendiri akan datang sowan ke majelis ulama. Ya, saya sengaja kemarin memang mau menjadwalkan datang, tapi lebih baik saya tunda menunggu hasil pertemuan kita malam ini dan besok. Supaya saya bisa menjadi mediator antara ulama yang berbeda pendapat, dan tentu pemerintah nanti di situ akan menjadi pendengar aktif dan tentu akan memberikan kepemihakan kepada mana yang benar. Bapak Ibu sekalian, hal lain juga mohon dipertimbangkan bahwa masyarakat kita ini sangat banyak berkeinginan untuk haji. 1/5 penduduk umat Islam dunia itu ada di Indonesia. Ya. Dan mereka itu bukan orang kaya. Berani mendaftarkan untuk ke Tanah Suci itu karena dia yakin ada kontribusi atau ada subsidi dari sistem yang dilakukan, yang diinisiatifi oleh pemerintah. Nah, bayangkan kalau itu nanti kita haramkan, tidak boleh menerima manfaat dari situ, persoalan lain yang akan muncul. Dana yang disimpan BPKH itu untuk siapa? Padahal niatnya orang itu kan untuk jamaah haji. Sebetulnya itu uang jamaah itu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah sampai saatnya untuk melakukan pelunasan, tiba-tiba angka yang kita sebutkan tadi itu menjadi 94 juta, padahal mereka dari awal membayangkan hanya sekitar 56 juta, maka itu pasti akan stres, pasti akan shock. Apalagi yang mau dijual. Akhirnya akan menabrak batas-batas istita'ah.
Ya, seharusnya tidak boleh haji. Tidak bisa kita mengatakan kamu nggak pantas masuk. Tidak boleh haji, kenapa memaksakan diri? Ya, jangan mengukur orang lain berdasarkan ukuran kita sendiri. Ukurlah mereka berdasarkan perspektifnya mereka. Ya, memang hidupnya ya bagi mereka ya teman-teman kita dari Jawa Barat ini jamaah haji paling besarnya kan Jawa Barat. Ya hidupnya untuk agama, beda dengan orang lain, hidupnya untuk materi ya kan. Nah jadi saya mohon perhitungkan dan pertimbangkan semuanya ini, apa dampaknya, apa maslahatnya, apa akibatnya. Ya, kalau kita tidak secara komprehensif mempertimbangkan banyak hal, lantas kita tiba-tiba mengharamkan sesuatu, atau sebaliknya menghalalkan sesuatu. Jadi kesempatan ini saya betul-betul mengajak kepada para alim ulama, mari dengan kekuatan pikiran, penalaran kita terhadap ayat dan hadis, kaidah-kaidah, qaulul ulama, dan pengalaman negara-negara yang lain, itu kita dijadikan semacam ramuan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ya, kalau memang itu pantas untuk kita haramkan, kita carikan solusi yang lain. Tetapi kalau memang itu ada pertimbangan-pertimbangan yang kurang komprehensif, dan sementara teman-teman nanti di sini merumuskan ada pertimbangan yang lebih komprehensif, maka Imam Syafi'i pun juga pernah mendeklarasikan apa yang disebut dengan qaulul qadim wal qaulul jadid. Mungkin qaul qadimnya adalah haram dan qaul jadidnya bisa berubah menjadi halal. Jangan karena gengsi kita tidak ingin merubah pendirian. Pokoknya lillahi ta'ala semuanya di sini kita ingin berangkat dengan niat yang baik, insya Allah. Ingat tadi kaidah bahwa kalau kita bicara untuk rakyat, berarti kita harus bicara dengan dasar untuk kemaslahatan rakyat itu. At-tasarruf ma'al rakyah manutum bil maslahah. Yang terakhir saya ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, Pak Presiden kita Pak Prabowo luar biasa. Niat beliau untuk membersihkan seluruh instansi pemerintahan. Bukan hanya instansi pemerintah, tapi juga swasta. Swasta pun juga beliau akan tertibkan, akan disiplinkan. Ya, segala sesuatu yang bisa merusak tradisi luhur bangsa Indonesia itu harus dihilangkan. Karena itu saya selaku Menteri Agama mengingatkan kepada seluruh aparat Kementerian Agama terutama, ya, hari ini kita akan membersihkan secara total Kementerian Agama. Kami sudah berbicara tadi dengan Pak Jaksa Agung, ya, minta pendampingan, dan dalam waktu dekat kami mencari schedule untuk juga bicara dengan KPK supaya masalah haji ini mohon didampingi. Kami tidak ingin mendengarkan sekecil apapun cerita-cerita penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan saya yakin, ya, Adinda, Pak Daniel dengan Gus Irfan juga persis sama pendapatnya dengan saya, karena kami memang mendapatkan pengarahan dari Presiden seperti itu. Jadi kompak, saya tidak bicara tentang apa itu perbedaan lembaga dengan Kementerian Agama. Moto kami, Kementerian Agama, haji tahun ini harus lebih sukses. Siapa yang mengelolanya, pokoknya bareng-bareng kita kelola. Tetapi kami akan berikan ruang dan tempat yang selonggar-longgarnya, semerdeka-merdekanya kepada lembaga ini untuk, kalau boleh saya minjam istilah, magang tahun ini. Tapi nanti tahun depan kalau sudah ada ke undang-undangnya, karena ini kan undang-undang itu kan mengatakan bahwa haji itu dikelola oleh Kementerian Agama. Kalau Kepres tidak bisa menghapuskan undang-undang, karena kedudukan undang-undang lebih tinggi daripada Kepres. Nah, tugas kita sekarang ini bagaimana sesegera mungkin melakukan peninjauan terhadap
undang-undang. Karena ada kesulitan memang kalau tetap seperti badan ini tanpa ada nanti solusi. Solusi antara lain, kami juga sudah menyampaikan kepada Pak Presiden dalam pembicaraannya nanti dengan Kerajaan Saudi Arabia dimanapun beliau ketemu, karena ini ada kunjungan ke luar negeri Bapak Presiden, dan di beberapa tempat itu saya yakin beliau pasti ketemu dengan kepala negara Raja Saudi Arabia. Saya menitipkan supaya diperkenalkan bahwa Indonesia ada konsep baru untuk menertibkan atau memperbaiki haji dengan membentuk badan, supaya diperkenalkan badan ini setara persis dengan kementerian. Nah, persoalannya apakah Saudi Arabia nanti itu akan menyamakan itu atau tidak, itu sekali lagi ini perlu lobby-lobby ya. Karena setahu saya struktur pemerintahan Saudi Arabia itu yang paling tinggi adalah raja. Di bawah raja itu ada Perdana Menteri yang dirangkap oleh Putra Mahkota, MBS itu ya. Di bawah Putra Mahkota itu yang bertindak juga sebagai Perdana Menteri, ada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri itu setara dengan Menko kita di sini. Menteri Dalam Negeri itu membawahi sejumlah kementerian, termasuk diantaranya adalah Menteri Haji. Hal-hal yang sifatnya strategis itu harus diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan hal-hal yang sifatnya teknis itu boleh diberikan kewenangan haji untuk mengurusnya, tapi hal yang prinsip itu harus ke dalam negeri. Nah, sedangkan kalau badan seperti hanya Malaysia, badan atau lembaga tabung haji itu dianggap sebagai badan, sampai hari ini belum bisa diterima menghadap atau berdialog dengan menteri. Terpaksa harus melalui menteri yang direkomendasikan oleh Perdana Menterinya. Sama dengan Singapura, ya, ada lembaga hajinya tidak bisa ber-MOU, maka terpaksa pinjam salah seorang menteri dulu, menteri air itu yang seorang muslim, baru bisa duduk bareng dengan menteri haji. Nah, karena itu ini ada persoalan struktur, tetapi bagi kami itu bukan soal. Yang penting pelaksanaan ibadah haji ini tertib, sukses, dan bersih, kerjasama antara badan dan Kementerian Agama. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama para kanwil yang hadir pada kesempatan ini, mari kita sosialisasikan dengan baik bahwa keberadaan badan ini adalah kebijakan Presiden dan kita nggak ada masalah. Dan insya Allah kita tentu berharap semoga lahirnya badan ini, maka betul-betul pelaksanaan haji nanti akan datang, itu akan lebih sempurna daripada selama ini. Inilah harapan kami semuanya Bapak Ibu sekalian, dan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga persoalan krusial kita ini kita bisa dibantu di pondok pesantren yang mulia ini, sehingga solusi kita bisa temukan secara konseptual, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan lebih lanjut. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, musakarah haji kami nyatakan dibuka. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, mohon kesediaannya tetap berada di atas panggung. Pak Menteri, kami mengundang ke atas panggung untuk mendampingi Menteri Agama untuk membuka seremonial muzakarah secara resmi kepada Ketua Komisi 8 Bapak Haji Marwanda Sopang, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Bapak Dahnil Anzar. Mohon kesediaannya Bapak untuk naik ke atas panggung. Kami juga mengundang Bapak Hilmat Latif. Selanjutnya Bapak Fadlul Imansyah dan juga Ketua Umum PP Persis Bapak Kiai Haji JJ Zendrin, mohon mendampingi. Pak Menteri mohon dengan simbolis memukul drum pertanda dibukanya muzakarah perhajian Indonesia tahun 2024. Kita akan hitung mundur bersama Bapak Ibu hadirin sekalian. 3, 2,
1. Dengan ini muzakarah perhajian tahun 2024 secara resmi dibuka.